Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau berpegang pada siapa? Berpegang pada keluarga kita, orang-orang yang selalu kita percayakan hidup kita, yang kadang-kadang juga nggak bisa sesuai harapan. Atau kita mau percayakan kepada teman-teman pelayan kita, yang kadang-kadang kita bisa saling memahami tapi nggak selalu, kadang juga beda pendapat. Atau kita mau berpegang pada Tuhan kita yang sudah jelas Dia yang menjadi penopang kita, yang mengingatkan kita, yang menegur, yang menggendong kita. Mari bersama-sama kita datang di hadiratnya dengan memujikan NKB 116, NKB 116 bait pertama dan kedua. NKB 116 bait pertama dan kedua, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kami mau hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu yang akan menopang, yang akan menghapus duka, dan akan memberikan senyuman dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan akan selalu bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Elia itu bukan hal yang biasa ya. Karena dia berhadapan dengan yang namanya Ahab. Ahab bin Omri ya adalah raja yang jahat di mata Tuhan, dan bahkan dikatakan lebih jahat dari pendahulunya. Dengan kata lain, Elia itu harus menyampaikan nubuat kepada orang yang udah jelas nggak mau tunduk kepada Allah. Dan Elia harus berhadapan dengan orang yang udah jelas nggak akan mendengar nubuatannya. Harusnya ngapain dia ngomong gitu ya? Pasti kita juga pernah ya, mau nasihatnya atau mau ngomong sama orang yang rasanya mungkin udah bukan keras kepala lagi, nggak ada gunanya lah ngomong sama dia gitu. Tapi apapun orangnya yang kita hadapin ya, kalau Tuhan udah berkehendak kita ngomong, khususnya saat dalam cerita ini Elia, untuk menemui Ahab, Elia harus ketemu. Dia menyadari bahwa dia hanyalah hamba Allah. Hamba Allah tugasnya hanya melakukan apa yang disuruh Allah. Mau yang disuruh itu masuk akal, nggak masuk akal, tetap dilakukan.
harus tunduk pada perintah Tuhannya. Nggak boleh dengan alasan apapun, nggak masuk akal nih perintahnya, orangnya Tuhan itu nggak bakal mau, udah yakin 100% nggak bisa dikasih tahu. Yakin deh, yakin. Ini saya jadi ingat kalau ngomong sama jemaat gitu ya, kalau saya bilang udah yang sabar aja kita doain. Enggak Pak Andre, orang itu nggak mau berubah 100% nggak mungkin. Saya udah sumpah demi, saya paling suka tuh jemaat kalau udah pakai sumpah demi. Ini lupa kalau 10 perintah Allah bilang kita nggak boleh sumpah-sumpahan ya, apalagi pakai nama Tuhan. Nah, tapi tadi Elia tetap dia mau terus belajar jadi hambanya Tuhan. Pertemuan Elia dengan Ahab langsung cepat, nggak perlu berlama-lama, dan nggak perlu berlama-lama dengan orang yang tadi yang ngeyel gitu ya. Tapi dia tidak nggak takut Elia, walaupun dia juga ada konsekuensinya. Kalau dia nekat bisa aja si Ahab ini ngebunuh dia dengan mudahnya, bisa banget. Elia juga nggak ngerti cara bertarung, dia bukan orang tentara yang biasa di medan perang. Tetapi Elia menyadari bahwa ini bukan proses negosiasi, bukan tawar menawar. Pokoknya saya sudah disuruh sama Allah, saya jalanin aja. Dan ketika Elia taat di Sungai Kerit itu, ada buahnya. Tuhan memelihara dia selama musim kering. Dia pun pasrah menanti makanan, daging, roti, dan bahkan dibawa gagak. Dan yang menarik, ini gagak, bukan merpati. Di banyak kisah dari Nuh segala macam, merpati ini lumayan sering ya, dan selalu merpati itu bahkan identik dengan Roh Kudus di Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya kenapa? Jadi biasanya merpati, dan dia kan warnanya merpati yang warna putih gitu kan, kayaknya wah ini bentuk-bentuk yang menyimbolkan hal yang baik. Tapi yang datang gagak. Gagak tuh di beberapa kebudayaan itu tanda kematian, gagak itu tanda kesialan, dipakai sama penyihir gitu kan, tanda bahaya gitu. Tapi dipakai buat Elia. Nah, tadi ya, jadi satu, dia harus ngomong sama orang yang keras kepala, Ahab bin Omri. Kedua, tandanya dia dikasih makan sama burung gagak, yang artinya membawa tadi malapetaka. Tapi udah dua hal ibaratnya udah nggak masuk akal nih. Harusnya kan dia bisa aja mundur gitu ya, tapi tetap dibilang saya hamba, melakukan apa yang disuruh. Mau Tuhan saya suruh saya nyemplung jurang, saya nyemplung jurang, nggak ada pilihan lain. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Taat. Hari ini mau belajar taat ya. Apapun yang terjadi, mau depan kita masalah kayak ada halangan, berhadapan dengan orang yang nggak mungkin kita rubah, berhadapan dengan keadaan kerugian dalam pekerjaan, dalam usaha, berhadapan dalam pelayanan yang rasanya jadi beban, menghadapi orang-orang yang nggak mudah. Itu kan hal-hal yang berat gitu, dan kayaknya nggak mendukung kita untuk bisa menikmati gitu. Tapi percayalah, Tuhan cuma minta kita taat. Udah kamu taat aja, mau keadaannya susah, mau orangnya susah, mau kamu udah sakit hati, mau kamu ini, Tuhan cuma bilang kamu hamba saya, taat aja. Dan kepada orang yang taat, Tuhan akan berikan penyertaan dan buah yang sangat luar biasa, di luar dugaan kita. Asal taat, udah taat aja, udah nggak ada pilihan lain, sama seperti Elia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk jadi taat di hari ini. Kami mau belajar taat sama Tuhan, walaupun kami banyak bandel dan ngelawannya, tapi kami mau sungguh-sungguh belajar taat. Walaupun di depan halnya rasanya mustahil, orang-orangnya tidak mendukung, walaupun keadaan ekonomi rasanya sulit, walaupun kesembuhan rasanya jauh, tapi kami cuma diminta sama Tuhan taat, dan kami akan lakukan itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.